Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya ya, Denny di channel Khalif Art Gallery. Hari ini kita akan belajar untuk membaca nameplate motor ya teman-teman. Di sini teman-teman pasti bertanya ya, jadi apa fungsinya kita untuk membaca nameplate motor? Nah, nilai-nilai yang ada di nameplate motor ini itu sangat penting ya teman-teman. Jadi informasi-informasi terkait dengan spesifikasi motor ini kita dapat lihat di nameplate ini. Terus informasi itu seperti apa? Yaitu seperti tegangan, daya, arus, dan frekuensi, dan ini ya tipe-tipe dari frame, mounting, maupun box terminalnya. Nah, hal ini sangat penting teman-teman ya. Ini untuk menentukan ya seberapa besar proteksi yang harus kita pasang ya teman-teman. Dari nameplate ini kita bisa menentukannya, dan juga berapa tegangan atau arus maksimum yang bisa bekerja ya, dan juga daya yang digunakan itu berapa. Nah, disinilah semua menjelaskan ya di nameplate. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman yang ingin belajar motor listrik ya, dan juga kontrolnya. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman kita lakukan. Baik teman-teman. Oke, dari nameplate dapat kita lihat ya, di situ terdapat tulisan FEM Motors, yaitu ini merupakan jenis motor dari FEM ya, made in Jerman, jadi buatan Jerman. Oke, selanjutnya ada K21R71G4H. Nah, ini merupakan tipe dari motor ya. Jadi kalau kita melakukan pengorderan atau pembelian, kita tinggal masukkan angka ini untuk mendapatkan jenis motor yang sama. Dan selanjutnya ada 15, ini ya teman-teman. Ini 156.200.11907. Ini adalah merupakan serial number dari motor ini ya teman-teman. Jadi setiap motor yang dikeluarkan oleh pabrik, walaupun dengan spesifikasi yang sama, serial numbernya dia pasti akan berbeda. Baik teman-teman, di situ terbaca IP55 ya, yang artinya IP itu adalah ingress protection ya. Sedangkan 55 sendiri itu adalah 5 pertama itu angka yang memiliki ya, ini artinya memiliki perlindungan terhadap debu dan perlindungan lengkap terhadap peralatan langsung. Jadi termasuk ini ya, debu dalam batas normal. Dan selanjutnya di angka yang 5 kedua itu artinya alat listrik tersebut ya teman-teman itu mempunyai perlindungan terhadap semprotan air yang datang dari segala arah ya. Contohnya semprotan air dari keran ya, atau hujan gitu ya, tapi tidak dengan air bertekanan. Oke, selanjutnya di situ ada terbaca 3 pas motor ya. Nah, ini berarti motor ini adalah tipe motor 3 pas. Dan selanjutnya di sini terbaca B14 FT85. Nah, itu menjelaskan tipe box terminalnya ya teman-teman. Jadi B14 ini tipe box terminalnya dan tipe mounting. Jadi FT85 ini adalah tipe mounting motor. Di sini motor ini menggunakan flank mounting ya teman-teman. Jadi ada 2 tipe ya untuk mountingnya motor. Yang pertama flank mounting dan foot mounting. Di sini menggunakan flank mounting. Dan selanjutnya teman-teman kita lihat ini Kospi-nya ada 0,74 per 0,69 ya teman-teman. Nah, pada saat frekuensinya 50 Hz ya. Nah, ini frekuensi di PLN kita teman-teman. Jadi yang kita gunakan adalah yang 50 Hz. Tapi kalau yang di luar negeri ada dia menggunakan 60 Hz.
Jadi untuk 50 Hz atau untuk yang digunakan di Indonesia itu kita pakai yang 0,74. Nah, sedangkan yang 60 Hz ini Kospi-nya 0,97. Maaf, 0,69. Dan selanjutnya ini ada 7,8 kg. Nah, ini bobot ini ya, beratnya adalah 7,8 kg. Oke, di sini tertulis 50 Hz ya, teman-teman. Ini yang kolom di bawah. Dan di sebelahnya ada 60 Hz. Nah, berarti untuk di Indonesia ya, jadi kita gunakan yang 50 Hz ini aja parameternya ya, teman-teman. Kecuali teman-teman menggunakan inverter ya. Nanti coba kita akan bahas ya, atau variable speed drive VSD. Nah, itu bisa kita naikkan menjadi 60 Hz. Nah, tapi untuk kali ini kita hanya fokus dalam pembacaan nameplate dalam kondisi ini ya, normal ya. Jadi frekuensinya adalah untuk motor ini 50 Hz, teman-teman. Selanjutnya daya motor ini adalah 0,37 kW ya. Ini untuk frekuensi yang 50 Hz. Sedangkan untuk frekuensi yang 60 Hz dayanya adalah 0,44 kW. Nah, jadi kita kalau menghitung proteksi dan segala macam ya, diameter kabel, penampang kabel dan lain-lainnya, kita tetap pakai acuan yang 50 Hz, teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan dengan frekuensi yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya ini ada tulisan 230 per 400 volt. Nah, ini adalah tegangan ya yang harus kita pakai pada saat dia hubungan delta atau segitiga. Maaf, delta atau bintang. Nah, ini jangan sampai salah, teman-teman ya. Coba akan saya jabarkan sedikit lebih detail ya. Jadi, apabila tulisannya 230 per 400 dan delta per ini ya, bintang, artinya pada saat tegangan kita di jaringan itu 230 ya, 3 pas teman-teman ya, dalam catatan 3 pas 230, motor ini dapat dihubung delta. Nah, karena di Indonesia jaringannya untuk 3 pasnya 380 ya, paling rendah yang umum. Jadi motor ini tidak bisa kita hubungkan delta karena dia membutuhkan tegangan 230. Sehingga kita bisa memakainya dengan menggunakan tegangan 400 volt dengan hubungan bintang. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan keliru, teman-teman. Ini banyak teman-teman yang kadang-kadang salah ya atau lupa. Nah, di sini ini perlu kita tekankan. Yang pertama kali harus kita perhatikan dalam menentukan penghasutan atau startingnya motor, itu kita harus lihat ini, item ini yang sangat paling penting dulu ya pertama kali. Jadi motor ini dapat digunakan di Indonesia dengan tegangan yang ada di Indonesia adalah 380 ya, yang biasa kita pakai. Jadi hubungan yang motor kita connect nanti menggunakan hubungan bintang. Nah, begitu juga yang 60 Hz ya, teman-teman. Nah, ini untuk 60 Hz ini untuk hubungan deltanya dia 275 dan hubungan bintangnya 480. Oke, teman-teman, jadi jangan sampai salah ya untuk penentuan connection di dalam motor ya, dan penentuan tegangan yang digunakan. Terus untuk arusnya pada saat dia dihubung delta ya, teman-teman, ini pada saat dia dihubung delta dengan tegangan tadi 230, arusnya 1,84. Nah, pada saat dia dihubung bintang ya dengan tegangan supply-nya 400 volt, arusnya sebesar 1,06. Nah, ini juga teman-teman jangan salah ya. Jadi kalau misalnya menentukan nanti pengaman, harus kita perhatikan dia dihubungkan apa. Nah, untuk motor ini dia dihubungkan bintang dengan tegangan supply 400 dengan arus yang mengalir 1,06 ampere. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan berapa besarnya penampang kabel, berapa besarnya
overload yang kita pasang, dan pengaman-pengaman yang lainnya teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk yang 60 Hz ini juga sama teman-teman ya. Jadi seperti itu, sama seperti yang tadi, pada saat dia terhubung delta arusnya 1,86, dan pada saat dia terhubung bintang 1,08. Ini dengan syarat frekuensinya adalah 60 Hz. Terus selanjutnya ini ada tulisan 1345 sampai 1385. Nah, ini merupakan kecepatan motor ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nanti untuk menentukan berapa sih kecepatan motor yang akan kita gunakan, nanti bisa disesuaikan dengan beban apa yang kita gunakan. Jadi harus perlu diperhatikan juga ini teman-teman. Nah, begitu untuk yang 60 Hz juga seperti itu ya. Jadi 1660 sampai 1695 putaran per menit. Selanjutnya ini ada untuk yang 50 Hz, ini tertulis 220 sampai 240. Nah, ini adalah ring tegangan yang diizinkan ya untuk dia disuplai ke motor ini ya. Jadi suplai tegangan, ring suplai tegangannya adalah 220 sampai 240 untuk hubungan motor dihubung delta tadi ini ya. Jadi 230, toleransinya adalah 220 sampai 240. Sedangkan untuk pada saat dihubungkan dengan bintang, dia tegangan suplai tadi kita kan menurut motor tadi 400 volt. Oke, ini untuk toleransinya 380 sampai 420. Ya, teman-teman, jadi seperti itu. Dan arusnya yang terbaca dia akan berubah sesuai dengan berapa tegangan yang masuk. Ya, teman-teman, di sini tertulis 1,93. Nah, 1,93 ini berarti pada saat dia dihubung delta, dan 1,1 ini pada saat dia dihubung bintang dan dengan frekuensi 50 Hz. Nah, yang di bawah ini juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi 255 sampai 290 pada saat dia dihubung delta ya, dengan tegangan normalnya itu adalah 275 tadi ya, karena dia menggunakan frekuensi 60 Hz. Dan selanjutnya 440 sampai 500 volt ini pada saat dia hubungannya bintang. Oke, teman-teman. Dan berikutnya arusnya adalah 1,93 pada saat dihubung delta dan 1,12 pada saat dihubung bintang dengan frekuensi 60 Hz. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya untuk penjelasan nameplate hari ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai kita mengalami kesalahan dalam menentukan besarnya pengaman, besarnya penghantar, dan item-item yang lain yang dibutuhkan untuk operasional motor ini. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan like-nya, dan jangan lupa share ke yang lain ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.